Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darneli Guridalmi, Direktur Utama PT Armina Reka Perdana. Armina Reka Perdana itu didirikan tahun 1990. Pendirinya adalah pembina Bapak Solihin Gape dan komisaris utamanya adalah Ibu Kori Muzakar. Dan direktur utamanya adalah Bapak Guril Muzakar. Nah, Pak Guril beserta keluarganya pada tahun itu sekitar 89 mendirikan usaha, dan Pak Solihin GP kebetulan adalah beliau dahulu sebagai Komandan Siliwangi yang membantu pemerintah menghancurkan DITI di Makassar. Nah, atas sejarah itulah makanya Pak Guril ketika pulang dari luar negeri, pulang ke Indonesia ingin membangun usaha, maka datanglah ke Pak Solihin GP dan diberilah izin usaha namanya PT Armina Reka Perdana. Nomor izinnya nomor 11 tahun 1990 bulan Februari. Nah, zaman itu Menteri Agamanya Pak Munawir Sarjali dan Menteri Pariwisatanya Jok Ape. Dan perkembangannya berkembang sampai bertahun-bertahun, dan alhamdulillah dengan segala macam cobaan. Dan Armina Reka, Bapak dan Ibu, kalau pengen tahu, pada tahun 99 jamaah haji Armina itu pernah 2. Tapi karena impian Pak Guril sebagai pendiri Armina besar, dia tidak pernah berputus asa. Walaupun jamaahnya 2, tetap Pak Guril bilang, saya ingin usaha ini ila yaumil qiyamah. Jadi walaupun 2, itu adalah proses untuk menuju suatu usaha. Makanya Pak Guril tetap bertahan tidak menjual Armina Reka Perdana. Dan alhamdulillah kemudian berkembang. Pernah satu hari di tahun berapa itu jamaah Armina 12 jamaah hajinya, 1 orang lewat dari imigrasi, 11 orangnya dideportasi. Jadi para pensiar Baitullah, jangan pernah berkecil hati, dan ini adalah proses. Coba bayangkan kalau seandainya waktu itu Pak Guril dengan jamaah 12, 11 dideportasi, 1 masuk, kalau putus asa, insya Allah hari ini tidak ada Armina Reka Perdana. Tapi karena niatnya besar, alhamdulillah hari ini insya Allah Pak Guril tenang di dalam kuburnya, karena banyak kebaikan-kebaikan yang dia sudah tebarkan. Nah, ini harus kita jadikan contoh supaya para pensiar Baitullah jangan berkecil hati. Kalau hari ini jamaahnya belum cukup banyak, bersabarlah. Insya Allah dengan susah payah, dengan ikhtiar dan doa kita, insya Allah Allah akan beri jamaah. Nah, pada tahun 2003 ketika Pak Guril meninggal dunia, akhirnya Armina Reka diambil oleh saya, dan saya menjabat Direktur Utama pada tahun 2003, dan alhamdulillah berkembang. Satu nikmat dari Allah, pada tahun 2018 Armina merubah pola marketingnya yang dari konvensional berubah menjadi sistem jaringan. Tapi akhirnya Bapak Ibu, setelah perjalanan yang ke-7, Allah kirimkan pertolongan. Alhamdulillah berkat bantuan semua pihak, para pensiar Baitullah, para karang Armina dan semuanya, tour leader dan mutawif. Alhamdulillah Armina berkembang dan terus berkembang setiap tahun, sampai 1 tahun jamaah Armina itu pernah mencapai sampai 52.000 orang. Nah, itulah yang keluar ketika kita sudah mentok tidak kuat, tapi itu bukan yang diharapkan oleh Allah. Jadi sekali lagi para pensiar Baitullah, kalau tahun 99 jamaah hajinya 2, sekarang tahun 2019 jamaah haji Armina itu 1039 orang, dan terbesar seluruh travel di Indonesia, jamaah haji maupun jamaah umrohnya. Angka ini tercapai dengan proses yang luar biasa, sehingga kita harus yakin bahwa perjuangan itu butuh waktu, dan insya Allah satu hari kita akan nikmati perjuangan kita.
Dan alhamdulillah pada tahun 2008 Armina berubah pola marketingnya dan terus berkembang. Tetapi ketika tahun 2016 sistem jaringan itu dihentikan dan kembali lagi Armina ke arah konvensional. Dan alhamdulillah sampai hari ini Armina masih tetap menjadi travel nomor 1 di Indonesia dari jamaah haji maupun jumlah jamaah umroh. Baru satu peristiwa, belum peristiwa-peristiwa yang lain. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya sendiri, tapi diusir, dilempar pakai batu. Nabi Nuh bahkan tak mampu mengajak istrinya dan tak mampu mengajak anaknya, padahal satu keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu istiqomah yang tetap berjuang mensiarkan Baitullah. Lambat laun juga diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kita mensiarkan Baitullah, niatnya lihat karena Allah, mau atau tidak, itu sudah areanya Allah. Itu sudah wilayahnya Allah. Armina Reka. Alhamdulillahirabbil alamin, di tahun ke-30 Armina Reka Perdana sampai dengan bulan Februari jamaah kita sudah hampir mencapai 25.000 orang. Dan mudah-mudahan angka 30 atau 35-39 akan tercapai sampai dengan nanti Syawal. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangkaian Milad Armina Reka tahun ini agak spesial kita buat karena kita sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu. Kita bikin acara sumbangan untuk anak-anak yatim di 30 tempat. 20 tempat dilaksanakan oleh kepala cabang dan 10 tempatnya dilaksanakan oleh karyawan Armina. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa, doa-doanya juga luar biasa. Nah, berikutnya kita bikin acara pertandingan sepak bola. Di samping itu kita juga bikin banyak acara-acara lain. Nanti ada pemenang aksesoris terbaik, tulisan terbaik, dan foto-foto terbaik yang akan kita lombakan, dan itu akan kita umumkan di saat Milad Armina Reka Perdana. Dan tahun ini itu saya terutama sangat luar biasa surprise karena target kita biasanya setiap Milad itu di tanggal 13 kita punya target berapa ribu jamaah yang harus diberangkatkan. Tapi tahun ini kita tidak punya target, tapi alhamdulillah jamaah yang berangkat dan di gabungan acara Milad ini sudah lebih dari 3.500 orang.
pastikan berangkat umroh dan haji bersama Armina Reka Perdana, karena Armina Reka bukan saja melayani Bapak dan Ibu untuk melaksanaan ibadah umrohnya, tapi yakinlah Bapak Ibu bergabung di Armina Reka Perdana, insya Allah akan membuat Bapak Ibu hijrah menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena satu-satunya travel yang melakukan muhasabah hanya Armina Reka Perdana. Dan itu akan kami pertahankan pelaksanaannya. Mudah-mudahan setiap bulan kami bisa melakukan muhasabah di Padang Arafah. Jadi percayakan perjalanan umroh dan haji Bapak dan Ibu kepada Armina Reka Perdana. para jemaahnya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan, dan mohon kesediaannya untuk duduk di posisi depan jemaah karena sebentar lagi acara muhasabah akan dimulai. Para tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah beserta seluruh kru live streaming supported by Telkomsel, layanan solusi komunikasi umrah dan haji terlengkap yang sangat kami cintai beserta sangat kami takzimi. Masih mau berpantun? Tadi salah. Naik kereta pergi mengaji. Mana suaranya? Salam Baitullah. Masih semangat? Naik kereta pergi mengaji. Pakai kebaya merah merona. Siapa saja yang ingin melaksanakan umrah dan haji, segera daftar. Kemana tuh? Mantap. Masih mau pantun? Semuanya yang diminta akan ditepati, akan diberikan
oleh Travel Arminareka Perdana. Mau pantun satu lagi. Kain ihram berwarna putih. Air zam-zam obat yang manjur. Seluruh direktur, direksi, tour leader mendoakan semua umrahnya mabrur, doanya makbul, ziarahnya makbul. Para hamba-hamba Allah rahimakumullah. Buah anggur, buah mangga enak dimakan dengan bihun. Hati kami deg-degan karena banyak rembulan yang turun. Ya, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Pada saat sore hari ini kami selaku Master of Ceremony izinkan kami untuk membacakan acara yang telah dikemas di Muhasabah Akbar bersama 3.000 jamaah umrah namun terasa haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul di tempat ini tujuannya untuk melaksanakan muhasabah. Bu Guril, kenapa muhasabah dilakukan di sini? Muhasabah itu artinya apa? Muhasabah maksudnya adalah kita bersama-sama mengoreksi diri sejauh mana masalah-masalah ibadah kita. Harapannya sepulang dari umroh ini kita semua bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kenapa dipilih tempatnya di Arafah? Yang pertama, kalau tadi saya lihat sebagian jamaah sudah ke atas, yang ada tugu di atas, dan sebagian lagi ada yang tidak naik karena capek dan segala macam. Bapak Ibu, tugu itu adalah tanda tempat pertemuan Adam dan Hawa. Kita di sini, apa yang ingin kita sampaikan dengan tugu ini? Tugu ini adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Renungannya, muhasabahnya, yuk kita bayangkan. Nabi Adam hanya dengan satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Nabi Adam hanya dengan satu perintah Allah dia tidak ikuti, dia dikeluarkan dari surga. Coba sekarang kita renungkan. Dari mulai balik sampai sekarang kira-kira sudah berapa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, mau yang kita tahu atau mau yang kita tidak ngerti. Bapak Ibu, kalau kita lihat Nabi Adam diperintahnya oleh Allah, kemudian sudah menikmati sorga, itu saja bisa bikin kesalahan. Apalagi kita jangankan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Muhammad SAW saja sudah sekian belas abad. Terus yang memberitahu kita tentang aturan-aturan agama itu
adalah para mubalek yang turunannya dari Nabi Muhammad itu sangat jauh luar biasa. Kemudian di zaman sekarang, Masya Allah cobaannya tuh luar biasa. Jadi harapan kita dengan kita melakukan muhasabah hari ini, kita berharap kita semua mampu mengatasi masalah-masalah yang akhirnya akan membawa kita ke dalam neraka. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita bahwa dari mulai lahir insya Allah semua doanya ingin masuk surga. Tapi apa daya, memang setan sudah minta sama Allah. Ketika setan disuruh sujud kepada Adam tidak mau, Allah murka dan setan minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku hidup sampai hari kiamat pertama. Kedua, berikan aku kesempatan, aku akan menggoda anak Adam dari mana saja. Dari depan, dari belakang, kanan, atas, bawah. Itu digodanya kita. Jadi, kita ingin, kami dari perusahaan saya, para ustadz, para mutawif, ingin betul mengajak ibu muhasabah di tempat ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana semua kita yang hari ini sudah melaksanakan umroh bisa terhindar dari hal-hal yang membawa kita ke arah pekerjaannya setan. Pekerjaannya setan itu kelihatannya tuh sepele, kelihatannya kecil. Tapi ayo Bapak dan Ibu, dari sekarang kita mulai berbenah diri. Dari mana kita mulai? Dari rumah tangga kita. Bagaimana Bapak mendidik istrinya supaya bisa menjadi istri soleha, istri yang taat kepada suaminya, istri yang menyenangkan hati suaminya, dan istri yang bisa menjaga harta suaminya, ditambah dengan istri yang mampu menjaga farjinya. Kalau zaman saya kecil, itu tuh sulit dilakukan. Tapi sekarang dengan handphone, dalam hitungan detik, ibu-ibu sudah bisa melakukan hal-hal yang negatif. Bapak-bapak sudah bisa melakukan hal negatif. Segitu hebatnya zaman mempengaruhi kita. Jadi setan sudah tidak susah untuk mempengaruhi kita. Gampang sekali. Dengan tangan satu share saja itu sudah membuat malapetaka yang luar biasa. Ibu-ibu, jadilah istri yang solehah, yang mampu menjaga martabat suami, mampu menjaga harta suami, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia. Kalau di rumah bapak-bapak, ibu-ibu sudah bahagia, insya Allah godaan di luar itu bisa dihilangkan. Yang berikutnya, yuk bapak, ibu, kita didik anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang solehah. Yang hari ini bapak dan ibu semuanya pasti punya ibu. Yuk mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena yakin orang tidak masuk surga kalau bisa menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan itu gampang banget setan membuat kelakuan, membuat acara yang akhirnya kita lupa akan segalanya. Bapak Ibu, sekarang kita lihat beberapa kegiatan. Satu kegiatan dimulai dari asar, selesainya nanti sampai tengah malam. Dan acara itu setiap hari dilakukan. Kebayang gak bagaimana mudahnya setan membuat orang-orang yang di dalam acara itu tidak mampu melaksanakan sholat. Kalau acaranya asar, jam berapa dia datang? Kira-kira dengan dandanan yang sudah sempurna, dandanan yang cakep, kira-kira masih maukah kita keluar dari acara untuk melaksanakan sholat maghrib? Pulang dari acara jam 2 malam, kira-kira masih mau nggak kita untuk melaksanakan sholat isya? Nah, hari ini kami berharap Bapak Ibu ketika nanti akan melakukan sedikit menceng-menceng, ingat, di sini ada padang Arafah, di situ Nabi Adam dengan satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga. Mudah-mudahan lambang Jabal Rahmah ini menjadi pengingat kita untuk bisa terhindar dari rayuan dan godaan setan. Bapak Ibu, yang kedua kenapa acaranya dilakukan di sini, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, turun ayat surat Al-Maidah ayat 3,
Di situ disampaikan bahwa hari ini kusempurnakan agamamu, kedua kucukupkan nikmatmu, dan Allah ridho Islam sebagai agamamu. Artinya dari 3 ketentuan yang disampaikan dari surat Al-Maidah itu tadi, artinya secara tauhid kita sudah tidak salah karena kita semua di sini adalah beragama Islam. Tapi agama Islam itu sendiri punya dasar, punya panduan, punya yang namanya rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, yang kelima haji. 1, 2, 3 insya Allah kita semua sudah kerjakan. Tapi kadang-kadang nomor 3 kita masih suka masih suka adalah yang kurang-kurangnya. Tapi yang ingin saya tekankan nomor 4 dan nomor 5. Bapak Ibu, kalau kita lihat berapa banyak buku di rumah kita atau berapa banyak ahli ekonomi yang kita kenal. 1, berapa banyak buku ekonomi, berapa banyak ahli ekonomi yang kita kenal, dan berapa banyak fakultas ekonomi di Indonesia. Tapi coba bayangkan, bisa kita hitung jari berapa banyakkah orang yang ahli tentang zakat? Berapa banyakkah orang yang ahli tentang warisan? Padahal dua-dua itu, zakat itu sama hukumnya dengan sholat dan puasa. Tapi zakat itu kita belum banyak ahlinya. Saran saya, Bapak Ibu, kalau nanti pulang, yuk cari guru yang bisa mengajari tentang zakat. Zakat itu sederhana, zakat itu kecil, tapi kadang-kadang setan memang menggoda kita. Udahlah, ngapain sih zakat-zakat dan sebagainya, sehingga kita terlena. Tidak melakukan zakat. Ingat Bapak dan Ibu, zakat itu sanksinya kalau kita tidak melaksanakan zakat, maka nanti di alam kubur harta-harta kita itu akan menjadi ular, akan menjadi kalajengking, dan dia akan menyampaikan kepada kita, ana maliku, ana maliku, ana maliku. Saya hartamu, saya hartamu. Mumpung kita belum sampai ke daerah itu, yuk dari sekarang kita belajar. Kita belajar tentang zakat, kemudian yuk kita laksanakan zakat. Karena zakat itu tidak ada orang menjadi miskin, tidak ada orang menjadi tidak mampu karena membayar zakat. Karena dalilnya jelas, hasilnya jelas. Yuk Bapak Ibu, nanti pulang ini belajar sama ustadznya tentang cara zakat dan tentang manfaat-manfaat zakat. Ya. Yang kelima, tentang haji. Hari ini kalau misalnya saya mau minta tunjuk tangan, berapa orang sih yang sudah melaksanakan haji? Dari beberapa data yang kita sudah ambil, dari satu kesempatan muhasabah, tidak lebih dari yang hadir itu 10% sudah melaksanakan haji. Tidak lebih. Kenapa? Bukannya tidak punya uang, bukannya tidak punya uang, tapi kita tidak meletakkan prioritas rukun haji ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita kadang-kadang terlena. Bapak Ibu, kalau hari ini hadir, semua jamaah kita ini kan beradanya di hotel bintang 5. Harganya pasti di atas 30 juta. Dan saya tidak yakin kalau Bapak yang berangkat haji punya uang berangkat haji bayar 30 juta, nggak punya uang tabungan di rumah lebih dari 30 juta. Kenapa tidak melaksanakan haji? Karena kita belum meletakkan prioritas haji di dalam urusan kita. Saya sering bertanya kepada orang, Bu, kok belum haji? Saya sebetulnya Bu Guril punya uangnya, tapi saya masih simpan untuk biaya kuliah anak saya. Oke. Berikutnya, kalau anaknya sudah lulus, nanti uangnya disimpan lagi untuk biaya pernikahan anaknya. Kalau sudah menikah, ada lagi alasan yang lain. Saya ingin, kasihan Bu Guril, anak saya tuh suaminya pekerjaannya belum mapan, kasihan belum punya rumah, diberikan rumah lagi. Bapak Ibu,
dalilnya jelas. Inna amwalukum wa auladukum aduulakum. Sesungguhnya anak dan harta itu adalah musuh buat kita. Kalau harta itu tidak kelola dengan baik, anak itu tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hari ini saya ingatkan, yuk pulang dari sini, Bapak Ibu, ingin sekali kami Bapak Ibu pulang ke rumah setor porsi hajinya. Bu Guril, berapa sih setor porsi haji? Haji pemerintah itu hanya 30 juta. Aceh, Sumatera itu mungkin sekitar di bawah 30 juta, tapi Jawa sampai ke Irian itu hanya 30 juta. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama nanti Bapak Ibu pulang ini langsung datang ke BNI, buka tabungan haji. Insya Allah kapanpun berangkatnya, Bu saya tuh pengen haji, tapi kalau haji reguler lama. Nggak apa-apa lama Bu, nggak apa-apa lama Pak. Yang penting ketika Bapak sudah membayar haji itu, maka selesailah rukun Islamnya. Adapun pelaksanaannya itu nanti urusan pemerintah, bukan urusan kita. Tapi kita dengan setor haji itu, maka selesailah rukun Islam kita yang kelima. Insya Allah sempurnalah kita sebagai makhluk Allah di muka bumi. Ya Bu ya. Berikutnya saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, haji itu kelihatannya sepele tapi sanksinya besar. Barang siapa yang sudah mampu secara ekonomi, secara kesehatan, dia tidak melaksanakan haji, maka pilihlah meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Sekali lagi kami ingatkan, yuk Bapak Ibu, bismillah, Bapak utamakan urusannya Allah, insya Allah akan diselesaikan urusan-urusan dunianya. Dengan Bapak membayar haji, insya Allah nanti anaknya masuk universitas negeri. Insya Allah nanti dapat jodoh yang barokah, nggak perlu dibeliin rumah, beli sendiri. Mudah-mudahan saya bukan termasuk orang yang anti sama anak. Anak itu luar biasa, anak itu aset kita yang luar biasa dan tak tergantikan. Orang yang punya anak itu kalau mampu mendidiknya anaknya dengan baik, insya Allah seumur anak itu akan mendoakan kita dan itu tak tergantikan. Tapi jangan sampai kita kena dalil ku amfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yuk kita jaga diri kita dulu, insya Allah dapat rahmat dan ridhonya Allah. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak soleha dan soleh dan soleha. Apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu terhadap anak itu insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, yang berikutnya, kenapa kita bikin acaranya di Arafah? Arafah ini adalah miniatur dari Padang Mahsyar. Kalau hari ini kita berada di sini, semua masih dalam keadaan berpakaian. Nanti ketika di Padang Mahsyar tidak ada satupun di antara kita memakai satu lembar bahan pun juga. Bayangkan kalau tadi saya lihat matahari menyinari kita, semuanya merasa panas, itu suhunya mungkin sekitar 30-35 derajat. Bapak Ibu bayangkan ketika kita di Padang Mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, suhunya 6.000 sampai 20.000 derajat Celcius. Kebayang nggak bagaimana panasnya? Hari ini dibandingkan itu bagaimana panasnya? Yuk kita coba meningkatkan ibadah kita, karena tidak ada yang mampu melindungi kita di Padang Mahsyar kecuali ibadah-ibadah kita. Kalau kita sudah sempurna ibadah utamanya rukun Islamnya itu, insya Allah ibadah-ibadah lainnya menjadi penambah ke derajat kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada di antara kita sesuatu yang pasti di dunia ini, hanyalah kematian. Sekarang kita sedang mengantri untuk menuju itu. Yang perlu kita pikirkan, bekal apa yang sudah kita bawa. Seperti ibu bapak mempersiapkan anak dari kecil, ada tabungan ini sampai menikah kita persiapkan. Dan hari ini kami mengingatkan kita semua, yuk Bapak Ibu, kita siapkan bekal diri kita. Pertama, sempurnakanlah rukun Islamnya, baru ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita menghadapi Padang Mahsyar, walaupun panasnya seperti apa,
kita sudah siap dengan amalan-amalan kita. Nah, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan harapan kami semua Bapak Ibu pulang ini keluarganya makin bahagia, anaknya makin soleh-soleha, rukun Islamnya sempurna, dan kalau nanti dipanggil Allah sewaktu-waktu semuanya sudah siap untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Itulah Prakata dan Tita dari Direktur Utama Travel Armena Reka Perdana. Semoga menjadi tuntunan untuk kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Para hamba-hamba Allah rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pengantar muhasabah akbar. Hal ini akan disampaikan oleh Syekhina Kiai Haji Dev Aryan Yusuf, serta langsung disambut oleh sang motivator ternama, sang maha guru kami yang mulia Kiai Haji Fauzi Ihsan. Kepada beliau hamba haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudaraku, mari kita mulai acara muhasabah kita pada sore hari ini. Tinggalkan segala aktivitas yang sekiranya akan mengganggu fokus kita. Mari kita fokuskan pada diri kita masing-masing. Jangan hiraukan teman duduk di kanan kiri, karena demi Allah besok pada hari kiamat ketika kita di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita masing-masing. Mari kita rendahkan hati, serendah-rendahnya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mulai saat ini kita rendahkan hati. Kita berada di padang Arafah. Mari kita fokus, kita koreksi diri kita sebelum diri kita kelak dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa banyak kita hidup di dunia ini? Sudah berapa lama Allah telah hidupkan kita di muka bumi ini? Dan sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Kita harus mengakui itu di hadapan Allah di padang Arafah ini. Maka oleh karena itu, dalam muhasabah ini, andai kata di antara saudara-saudaraku ada yang ingin meneteskan air mata, jangan ditahan. Itulah orang iman yang sejati. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah maka akan tergetar hatinya. Maka pada sore hari ini, jika disebut nama Allah hati Bapak Ibu belum bisa tergetar, maka tanya dalam diri Bapak Ibu sendiri, mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, dan segera banyak istighfar kepada Allah. Sekali lagi, jika dalam muhasabah ini saudara-saudaraku, di antara kita ada yang tergetar hati dan ingin menangis, jangan engkau tahan. Lepaskan tangismu. Biarkan air matamu menetes di padang Arafah ini, dan bumi Arafah ini akan menjadi saksi. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita, dan yang sudah duduk hadir di sini insya Allah akan dihadirkan kembali dalam perjalanan wukuf di Arafah. Mari kita mulai berzikir dengan segala keikhlasan, dengan suara yang selembut-lembutnya. Kita persembahkan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Jika masih ada yang ragu-ragu untuk membuka mulut berzikir menyanjung nama Allah, Bapak Ibu bertaubatlah. Jangan ragu-ragu membuka mulut untuk menyanjung nama Allah, untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Engkau maha besar ya Allah, maha suci Engkau Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Engkau maha besar. Cukup Bapak Ibu. Maha suci Engkau Allah. Ya Allah. Baik, cukup zikirnya Bapak Ibu. Mari kita kembali mengingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat zikir tadi. Maha suci Engkau Allah, Engkau yang maha suci. Sedangkan diri kami hamba-Mu yang banyak dosa, yang kotor ya Allah, datang menginjakkan kaki di padang Arafah ini dengan berlumuran dosa, dengan berselimutkan aib. Betapa banyak aib kami yang masih Engkau tutup dan selalu Engkau tutup ya Allah. Andaikan Engkau membuka aib kami, mungkin kami tidak akan bisa berjalan dengan kepala tegak di muka bumi, karena begitu malunya kami dengan semua makhluk Engkau ya Allah. Engkau masih tutup aib kami dan Engkau izinkan kami datang ke tempat yang suci ini. Maha besar Engkau Allah, sedangkan kami hamba-Mu yang kecil, yang hina, yang lemah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Ketika kami sakit, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan sakit kami ya Allah. Ketika kami punya masalah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah kami ya Allah. Ketika kami kekurangan rezeki, hanya Engkau yang bisa menyukupkan ya Allah. Ketika kami takut, hanya Engkau yang bisa menjaga dan melindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha menatap-tatap dan pandang kami dengan kasih sayang-Mu di padang Arafah ini ya Allah. Entah berapa lama kami akan hidup di dunia ini, hanya Engkau yang maha tahu sampai kapan sisa umur kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikan kami husnul khotimah, matikan kami membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Andaikan Engkau selalu mengambil siksaan setiap hamba-Mu yang berbuat dosa,
Mungkin kami sudah binasa di muka bumi ini ya Allah, karena begitu banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Andaikan Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami, maka mungkin kami sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, karena begitu banyak dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, diri yang hina ini rasa-rasanya tidak pantas untuk masuk surgamu ya Allah. Tetapi kami juga takut dengan siksamu ya Allah. Kami takut dengan azabmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, dalam kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami saat ini, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Andaikan kunci surga itu dengan solat, kami tidak memilikinya ya Allah, karena solat kami masih banyak yang kami tinggalkan, masih sering kami lalaikan ya Allah. Andaikan kunci surga itu dengan puasa, kami juga tidak memilikinya ya Allah, karena puasa kami juga belum sebaik yang Engkau harapkan. Andaikan kunci surga itu dengan sedekah, sedekah kami juga masih kurang ya Allah, dan banyak kurang dalam diri kami. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Hari ini masih Engkau izinkan kami berbalut kain ihram, sebelum nanti kami terbalut dengan kain kafan dan tidak akan bisa lagi kembali ke dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bertahun-tahun kami mengumpulkan uang, akhirnya Engkau izinkan kami datang ke tempat ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sebelum nanti di padang mahsyar, ketika kami mendapati dosa-dosa kami dan kami tidak akan bisa kembali ke dunia lagi, maka di padang Arafah ini ya Roh, seburuk apapun kami, ampuni ya Allah. Engkau yang maha pengampun ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Mari semuanya membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sambil bayangkan dosa-dosa kita, semuanya beristighfar. Sambil bayangkan dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah di alam kubur, belum pernah merasakan berpakaian ihram di padang Arafah. Sambil bayangkan dosa kepada anak-anak kita. Astaghfirullahaladzim semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semuanya Bapak Ibu ucapkan astagfirullahaladzim. Semuanya Bapak Ibu ucapkan astagfirullahaladzim. Semuanya yang di padang Arafah ini semuanya ucapkan astagfirullahaladzim. Maka ketika engkau hari ini berada di padang Arafah, jangan kunci mulutmu untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ucapkan astaghfirullahaladzim. Siapapun dirimu yang masih sibuk dengan urusan duniamu, demi Allah, engkau tidak akan pernah dapat apa-apa di padang Arafah ini Bapak dan Ibu. Bagi siapapun dirimu yang masih sibuk memainkan handphonemu, engkau yang masih sibuk dengan pikiranmu sendiri, demi Allah, engkau tidak akan pernah dapat apa-apa di padang Arafah ini. Maka Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali ucapkan semuanya istighfar, astagfirullahaladzim. Biarpun padang Arafah
biarkan Padang Arafah mencatat kalimat istighfarmu sehari ini hingga nanti engkau berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu, kalau engkau belum masih bisa konsentrasi, maka perlahan-lahan engkau pejamkan matamu, engkau nikmati istighfar yang keluar dari mulutmu. Bapak dan Ibu, coba engkau rasakan istighfar yang keluar dari mulutmu menyatu dengan detak jantung yang ada di dalam dadamu. Istighfar yang kau ucapkan menyatu dengan darah yang mengalir di dalam tubuhmu. Bapak dan Ibu, sekali lagi ini Padang Arafah. Bapak dan Ibu, lihat mereka, Allah, mereka yang datang ke tempat ini dengan menjual sawah mereka, mereka yang datang ke tempat ini dengan mereka menabung bertahun-tahun, Allah, mereka yang datang ke tempat ini dengan menjual sawah mereka, mereka yang datang ke tempat ini dalam keadaan tua, mereka yang datang ke tempat ini dalam keadaan tua, Allah, lihat wajah-wajah mereka di Padang Arafah ini, Allah. Bapak Ibu, mari ucapkan istighfar seakan-akan suara istighfarmu yang paling didengar Allah di Padang Arafah ini, seakan-akan suara istighfarmu yang didengarkan Allah yang paling keras adalah suaramu. Semuanya mari ucapkan astagfirullah. Semua aja jangan ditahan. Semua aja demi Allah jangan ditahan. Astagfirullah. Semua aja astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Rabb, lihat wajah-wajah mereka, ya Allah. Mereka yang meninggalkan anak-anak mereka di rumah, mereka yang meninggalkan orang tua mereka yang ada di rumah, mereka yang meninggalkan istri suami mereka di rumah. Lihat Allah, lihat di Arafah ini, Allah, lihat di Arafah ini, Allah. Ya Allah, saksikan mereka, ya Allah, mereka yang meneteskan di tempat ini, mereka yang meneteskan air mata di tempat ini, air mata untukmu, Allah. Ini air mata untukmu, Allah. Ini air mata taubat kami, ya Allah. Ini air mata taubat kami, ya Allah. Terima air mata kami di Padang Arafah ini, ya Allah. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita getarkan Arafah ini dengan istighfar kita bersama-sama. Astagfirullah. Yang masih belum keluarkan suaranya, keluarkan suaramu. Astagfirullah. Sekali lagi bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, coba tanya dalam dirimu, coba tanya dalam hatimu, coba tanya dalam dirimu. Sedikit pun dirimu tidak tergetar di Padang Arafah ini. Coba tanya pada dirimu, maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah. Jika seandainya dirimu sore ini tidak sedikit pun tergetar di dalam hatimu, coba tanya dalam dirimu, dosa dan maksiat apa yang kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Semuanya bersama-sama. Semuanya bersama-sama. Semuanya istighfar untuk anakmu. Istighfar, kau ingat akan orang tuamu. Lihat mereka, ya Allah, mereka yang pernah membentak orang tua mereka, mereka yang pernah menghina orang tua mereka sendiri, mereka yang pernah malu mempunyai orang tua seperti orang tua mereka, ya Allah. Hari ini mereka bermunajat padamu, ya Allah. Ya Rabb, hari ini mereka terbayang anak-anak mereka, ya Allah. Ya Rabb, jangan aku ambil nyawa anak-anak kami terlebih dahulu, ya Allah. Ya Rabb, jangan kau ambil nyawa anak-anak kami terlebih dahulu, ya Allah. Ya Rabb, sampaikan salam sayang kami, salam rindu kami kepada ayah dan ibu kami, Allah. Allah, sampaikan
sampaikan salam sayang kami ya Allah. Dan biarkan orang tua kami tersenyum melihat kami berada di padang Arafah ini ya Allah. Biarkan orang tua kami mengatakan padamu, ya Allah, lihat anakku Allah, lihat anakku di Arafah Allah. Biarkan orang tua kami bangga mengatakan kepada kami, ya Allah, Engkau lihat anakku ada di padang Arafah Allah, dibalut dengan kain ihram, dibalut dengan kain ihram. Anakku berdoa untukku Allah, lihat anakku di Arafah ya Allah. Bapak Ibu, sudah berapa banyak kau lukai hati orang tuamu? Sudah berapa lama kau tidak mendoakan orang tuamu? Bagi orang tuamu yang sudah meninggal dunia, coba tanya, kapan terakhir kali kau berdoa buat mereka? Coba tanya, kapan terakhir kali kau berdoa buat mereka? Kapan terakhir kali kau berdoa buat mereka? Maka semuanya Bapak dan Ibu, mari istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Astagfirullah. Semuanya astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami yang berada di Arafah ini ya Allah, Engkau berikan kesempatan untuk naik haji sebelum Engkau panggil kami ya Allah. Sebelum Engkau panggil kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu Allah, izinkan kami untuk naik haji sebelum Engkau memanggil kami ya Allah. Sisa umur hidup kami ini untukmu Allah. Ya Allah, Bapak Ibu, silakan sebut nama orang tuamu masing-masing. Sebut nama orang tuamu di Arafah ini. Sebut nama orang tuamu di Arafah ini. Sebut semuanya. Sebut nama orang tuamu masing-masing. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka demi Allah. Sebut nama mereka Bapak dan Ibu semuanya. Sebut nama orang tua mereka. Kemudian kau angkat tanganmu, doakan orang tuamu. Semuanya angkat kedua tanganmu, panggil nama orang tuamu, doakan, minta sama Allah agar Allah tidak menyiksa kedua orang tua kita karena dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Agar Allah tidak menyiksa kita Bapak dan Ibu, agar Allah tidak menyiksa orang tua kita. Semuanya sekarang angkat kedua tanganmu, minta sama Allah, minta sama Allah. Semuanya angkat kedua tanganmu. Kapan lagi engkau berdoa di padang Arafah Bapak dan Ibu? Waktu kita tidak banyak Ibu dan Bapak. Demi Allah, waktu kita tidak banyak, hanya beberapa menit saja. Maka sekarang gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Ya Allah, lihat mereka ya Allah, lihat mereka Allah, lihat mereka ya Allah. Bapak dan Ibu semuanya angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Biarkan air matamu menetes di padang Arafah ini. Air mata yang jatuh di padang Arafah adalah lebih mahal daripada harta yang kau miliki sekarang ini Bapak dan Ibu. Harta yang kau punyai lebih murah daripada air matamu yang kau jatuhkan di padang Arafah. Maka siapapun dirimu, jika hatimu demi Allah tidak tergetar di padang Arafah ini, maksiat apa Ibu Bapak, dosa apa Ibu Bapak yang kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lihat saudara-saudara kami ini ya Allah. Sekarang coba kau sebut nama anak-anakmu, anak-anakmu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Coba kau sebut, bisa sebut nama anak-anakmu agar mereka jadi anak-anak yang salih-salihah, agar mereka anak-anak yang mampu disinari dengan cahaya Al-Quran, anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran, anak-anak yang bisa membawa bapak dan ibunya menuju kepada surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nama anak-anakmu Bapak dan Ibu di padang Arafah ini. Sebut nama anak-anakmu di padang Arafah ini. Sebut nama anak-anakmu Bapak dan Ibu. Demi Allah jangan malu. Sebut nama anak-anakmu. Sebut nama anak-anakmu. Sebut nama anak-anakmu Bapak dan Ibu. Ya Rabb, Engkau saksikan mereka ya Allah. Mereka menangis untukmu ya Allah. Mereka di padang Arafah ini menangis untukmu Allah. Mereka menangis di padang Arafah ini untukmu Allah. Lihat kami yang ada di padang Arafah ini ya Allah. Ya Rabb, Engkau berkahi hidup kami ya Allah. Jadikan umrah ini umrah mabrur Allah. Terima tahalul kami Allah. Terima wakaf Al-Quran kami ya Rabb. Terima kami yang mengumrahkan buat orang tua kami. Terima ya Allah.
Terima ya Allah. Sampaikan salam rindu, salam sayang, kangen kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Salam hormat, salam takzim kami rindu memeluk mereka ya Allah. Bapak Ibu, coba ingat-ingat dirimu selama orang tuamu hidup. Pernahkah sekali saja engkau mencium kaki mereka? Coba ingat-ingat betul, bagi engkau yang orang tuanya sudah tidak ada ataupun orang tuanya masih ada, coba tanya dalam dirimu, pernahkah sekali saja engkau mencium kaki mereka? Pernahkah engkau mencium kening mereka? Pernahkah engkau memeluk mereka? Yang ada orang tuamu meninggal, engkau tidak pernah berdoa buat mereka. Maka Bapak dan Ibu, semuanya akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari semuanya istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya demi Allah. Astagfirullah. Bapak Ibu jangan ditahan suaranya. Astagfirullah. Sekali lagi bersama-sama. Sekali lagi demi Allah. Astagfirullah. Mari Bapak Ibu semua yang di pada Arafah berdiri. Kita akan meniru berdoanya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu silahkan berdiri. Biarkan air matamu menetes. Biarkan air matamu menetes. Lihat lagi di Arafah. Angkat kepalamu. Lihat lagi di Arafah. Lihat lagi di Arafah. Bapak Ibu, langitnya Arafah akan menjadi saksi. Hari ini mereka bermunajat padamu ya Allah. Ya rohnya bicara sama Allah. Bicara sama Allah, semuanya bicara sama Allah. Allah. Panggil Allah bersama-sama. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang solih-solihah ya Allah. Anak-anak yang mampu membahagiakan mereka. Anak-anak yang membawa mereka menuju surga-Mu Allah. Jangan Engkau cabut nyawa anak-anak mereka terlebih dahulu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa anak-anak mereka terlebih dahulu ya Allah. Biarkan mereka melihat kesuksesan anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan anak mereka anak yang solih-solihah. Jadikan suami mereka suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, suami yang mampu memberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib pada mereka ya Allah. Jadikan istri mereka istri yang solihah, istri yang mampu menjadi tarbiyah buat anak-anak mereka ya Allah. Engkau beri pekerjaan yang halal, yang berkah, yang thayyib ya Allah. Bagi mereka yang belum mempunyai keturunan, Kau berikan keturunan yang solih-solihah, jodoh yang solih-solihah ya Allah. Ya Rabb, jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang disinari dengan Al-Quran, keluarga yang dinaungi dengan Al-Quran, keluarga yang diberikan petunjuk dengan Al-Quran, keluarga yang dibimbing dan dijauhkan dari neraka dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika seandainya nanti kami meninggal dunia ya Allah, izinkan anak-anak kami yang memandikan jenazah kami ya Allah. Ya Rabb, jika seandainya kami meninggal dunia Allah, izinkan anak-anak kami yang memandikan jenazah kami ya Allah. Yang mengkafani kami adalah anak-anak kami, yang mensalatkan kami adalah anak-anak kami ya Allah, dan yang menguburkan kami adalah anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, betapa banyak dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan Allah. Sudah tidak terhitung salat yang kami tinggalkan. Sudah banyak hari terlewati tanpa pernah membaca Al-Quran ya Allah. Betapa selama ini kami pelit kepadamu ya Allah. Betapa selama ini kami banyak meninggalkan sholat subuh kami ya Allah. Sudah berapa banyak alkohol yang masuk ke dalam tubuh kami ya Allah. Sudah berapa banyak ya Allah. Sudah berapa banyak alkohol masuk ke dalam tubuh kami, dan kami masukkan makanan, minuman yang haram ke dalam tubuh anak-anak kami ya Allah. Maka kami mohon ampun padamu Allah. Ibu bapak, menjelang senja di padang Arafah yang akan berakhir, mari sekali lagi kita panggil Allah. Panggil sekerasnya, seolah-olah suaramu yang akan sampai di hadapan Allah. Allah, semuanya Bapak Ibu jangan ditahan. Sekali lagi panggil Allah. Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga PT Armina Reka Perdana dari tangan-tangan orang yang jahat, tangan-tangan orang yang ingin menghancurkan. Kau jayakan selalu PT Armina Reka Perdana ya Allah. Ya Rabb, di padang Arafah ini kami bermunajat, masukkan surga kepada pendiri Armina Reka Perdana, Bapak Guril Allah. Masukkan beliau ke surgamu, jangan kau siksa beliau, berikan kekuatan kepada keluarganya untuk melanjutkan amanah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh ya Allah kami tidak kuat dengan api neraka-Mu ya Allah. Bapak Ibu silakan apa saja boleh kau lakukan, tapi ingat satu saat engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakmu, istrimu, suamimu, semuanya Bapak dan Ibu. Allahu Akbar, bersama-sama Allah. Sekali lagi bersama-sama Allah. Waktu senja padang Arafah semakin habis, waktu mustajabah juga akan semakin habis. Maka gunakan waktu yang indah ini Bapak dan Ibu untuk berdoa, untuk berdoa. Panggil Allah, jangan malu-malu. Panggil Allah, Allah. Panggil Allah yang keras, Allah. Panggil Allah yang keras, Allah. Sekali lagi panggil Allah yang keras, Allah. Allahu Akbar. Ya Rabb, jika seandainya kami nanti mati Allah, jika kau cabut nyawa kami ya Allah, maka cabut umur kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Cabut nyawa kami ketika kami sedang tawaf Allah. Cabut nyawa kami ketika kami sedang membaca Al-Quran ya Allah. Cabut nyawa kami ketika kami sedang sholat tahajud. Atau cabut nyawa kami ya Allah ketika kami sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah ketika kami di padang Arafah ya Allah. Dan izinkan Allah, dan izinkan Allah, dan izinkan Allah, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami nanti adalah La ilaha Muhammadur. Sekali lagi bersama-sama, La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sehingga Engkau perkenankan ruh kami dijemput oleh jutaan malaikat-Mu, terbang berjuta dengan malaikat-Mu, dan Engkau masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Bertemu kami dengan ayah ibu kami, bertemu kami dengan anak-anak kami, bertemu kami dengan keluarga kami ya Allah di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang berada di padang Arafah ini ya Allah, mereka akan umrah hari ini untuk-Mu ya Allah. Maka panjangkan umur mereka, berikan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia akhirat kepada siapapun yang terlibat dalam acara ini ya Allah. Ya Rabb, berkahi kami ya Allah, ridhai kami ya Allah, dan jadikan sisa umur kami adalah umur yang berkah buat kami ya Rabb. Bapak dan Ibu, waktu mustajabah di padang Arafah malam akan segera datang, sore pun akan segera menghilang. Maka Bapak dan Ibu, mari kita lihat langit Arafah. Bisa jadi ini adalah panggilan terakhir, bisa jadi ini adalah yang terakhir kita melihat langit Arafah. Sekarang terakhir kali, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Sekarang panggil Allah bersama-sama sekali lagi, Allah. Semuanya untuk terakhir kalinya di Arafah. Sekali lagi terakhir kalinya di Arafah. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang silakan, silakan, silakan kiri dan kanan, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, semuanya saling bersalaman, peluk mereka. Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Bagi yang ada orang tuanya silakan dicari, yang ada anaknya silakan dipeluk. Peluk anakmu Pak, peluk anakmu Bu. Doakan di tempat ini. Yang ada istrinya silakan dicari, yang ada suaminya silakan dicari.
dicari. Yang ada tour leadernya, peluk mereka, katakan terima kasih kepada mereka. Jangan pernah malu. Ini di Arafah, yang ada suaminya silakan dicari, yang ada orang tuanya silakan dicari, yang ada keluarganya silakan dicari. Semuanya berpelukan, berdua, bertiga, berempat, satu berpelukan demi Allah. Malaikat ya Allah berjuta-juta di tempat ini menyaksikan bapak dan ibu, menyaksikan bapak dan ibu mengeluarkan air mata untuk Allah. Semuanya yang ada anaknya cari ayahnya aja, cari ibunya, cari semuanya, peluk, jangan malu-malu. Arafah jadi saksinya, Arafah jadi saksinya, Allah jadi saksinya. Bapak dan ibu semuanya pelukan, katakan aku mencintai ibu. Kita bersaudara, kita semuanya bersaudara, kita semuanya bersaudara. Bapak dan ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ada TL-nya silakan salaman, terima kasih sama mereka, peluk mereka. Yang ada TL-nya silakan kembali ke busnya masing-masing. Jamaahmu menunggu ingin memelukmu, jamaahmu menunggu ingin memelukmu. Semuanya TL, silakan kembali ke busnya masing-masing. Jamaahmu mencari dirimu, jamaahmu mencari dirimu untuk mengucapkan terima kasih. Jamaahmu ingin mencari dirimu, mengucapkan terima kasih. Allah, engkau lihat Allah, engkau lihat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersama-sama Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد. Saya Ibu Siawa Sainur, jamaah Armina Reka dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Luar biasa karena ini adalah pengalaman spiritual yang hanya bisa dirasakan di hati masing-masing, dan alhamdulillah acara bersama Armina Reka semuanya berjalan dengan lancar dan tertib, dengan dipandu oleh leader, kemudian oleh mutawif dari Indonesia yang berada di Mekah dan Madinah, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Nama saya Faidillah dari Juanda, Surabaya. Alhamdulillah hari ini saya membawa jamaah ikut dalam gerakan Umroh Akbar ulang tahun Armina yang ke-30. Alhamdulillah jamaah semuanya sehat, bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Ada beberapa kejadian memang di awal. Pas mau berangkat jamaah ada yang sakit, mendadak sakit, badannya panas, menggigil. Kemudian kita coba bantu, alhamdulillah dapat progres. Kemudian bisa mengikuti acara ini. Jamaah hampir ada sekitar 10 yang usianya lanjut ya, udah sepuh. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti acara muhasabah akbar tadi sampai selesai. Insya Allah peserta yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih diikuti 3.000 jamaah seluruh Indonesia yang tergabung di dalam jamaah Armina Reka Perdana itu 3.000 jamaah. Subhanallah, Armina Reka Perdana bisa membantu jamaah bisa hadir di tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan dengan fasilitas yang luar biasa, bintang 5. Jadi jamaah yang sepuh-sepuh itu menurut saya sangat cocok membantu jamaah, tidak usah jalan jauh-jauh dari hotel ke area untuk tawaf, misalnya kalau Masjidil Haram ataupun di Nabawi. Selama di Madinah itu hotelnya deket, makanannya juga menu Indonesia banget, pelayanan dari guide-nya, mutaifnya, kemudian bisnya itu semuanya tergede. Bisnya merah-merah tuh. Anehnya kalau Armina itu bisnya warna merah, unik. Kalau mungkin travel lain itu ada warna putih. Subhanallah, bisa dilihat dari ujung sebelah kiri saya sampai ke sebelah kanan ujung daripada Jabal Rahmah ini semuanya warna merah. Itu menandakan bahwa jamaah sangat mudah, kalaupun ini salah satunya terpisah dari rombongan dengan Bu siapa namanya Bu? Sulatin. Ibu terpisah kenapa Bu tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tapi alhamdulillah dengan ciri warna bis ini kemudian sangat memudahkan beliau untuk bisa ketemu dengan rombongan. Ini salah satu jamaah kita yang tersesat, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan umrohnya mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan sukses untuk Milad Armina Reka yang ke-30. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam pelayanannya, sehingga bisa lebih banyak lagi jemaah yang terlayani, dan tentu saja syiar agama Islam akan lebih luas terasa di lapisan segala masyarakat Indonesia khususnya. Saya mengucapkan kepada PT Armina Reka Perdana Milad yang ke-30 tahun, alhamdulillah mudah-mudahan Armina Reka Perdana tambah jaya, tambah sukses, tambah terdepan dalam melayani jamaah, dan tambah mendunia untuk bisa membantu jamaah-jamaah bisa haji dan umroh. Dan yang pasti Armina Reka Perdana memberikan pelayanan terbaik antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Padang Arafah dipenuhi dengan bis warna merah. Tempat kita melakukan muhasabah untuk meraih rahmat dan ridha Allah, supaya jamaah umroh menjadi mabrurah. Kereta pergi mengaji pakai kebaya merah merona. Barang siapa ingin berangkat umroh dan haji, segera daftar di Armina Reka Perdana. Salam Baitullah. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Aryan Yusuf, salah satu pembimbing ibadah umroh dan haji di Armina Reka Perdana dan juga trainer tour leader di Armina Reka Perdana. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kota suci Madinah dan di belakang saya adalah Masjid Nabawi, salah satu masjid besar di tanah suci yang menjadi impian bagi setiap umat Islam untuk datang berkunjung, ziarah, dan beribadah di dalamnya. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan ketika kita sholat di dalamnya, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Tentu saja ini menjadi impian setiap umat Islam, menjadi dambaan setiap umat Islam. Selain berkunjung ke tanah suci Makkah, beribadah di Masjidil Haram, juga berkunjung di Madinah untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Selain itu pemirsa, di kota Madinah juga banyak tempat-tempat bersejarah lainnya yang layak kita kunjungi sebagai umat Islam. Karena di sana banyak peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan-peninggalan pada masa perjuangan Islam Rasulullah SAW. Selain di Masjid Nabawi, ada juga Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, di mana ketika kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama seperti ibadah umroh. Kemudian ada kebun kurma sebagai bukti kebesaran Allah SWT di tanah yang tandus dan kering ini. Ternyata ini adalah merupakan lahan yang sangat baik untuk tumbuhnya pohon dan buah-buah kurma yang beraneka macam. Selain itu juga ada Jabal Uhud, kemudian Masjid Saba'ah, Masjid Khandaq atau masjid terjadinya perang Khandaq pada saat itu, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Tentunya ketika umat Islam datang ke tempat ini akan semakin menambah keyakinannya akan Islam dan akan semakin menambah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Itulah salah satu alasan mengapa umat Islam ingin sekali dan merindukan untuk datang ke dua tanah suci selain Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pemirsa, tentu yang saat ini mungkin menjadi kendala atau menjadi hambatan bagi sebagian umat Islam adalah mengenai biaya. Nah, sehingga banyak yang impian hanya tinggal impian, harapan hanya tinggal harapan. Nauzubillah min dzalik, sampai meninggal dunia belum sempat pergi ke dua tanah suci. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tentu kita harus berusaha lahir dan batin. Selain berdoa, kita juga harus punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah uang, yang menjadi kendala bukanlah biaya, tetapi keyakinan kita. Siapapun yang yakin pasti akan dimampukan oleh Allah. Siapapun yang yakin pasti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak buktinya. Orang-orang yang secara finansial sangat minim, orang-orang yang secara kehidupan sosial mungkin di bawah rata-rata, tetapi banyak yang sudah datang ke tanah suci. Sudah datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Itulah makanya pemirsa, bagi Anda yang ingin datang ke tempat ini, bagi Anda yang ingin datang melaksanakan ibadah umroh, jangan kecil hati. Siapapun hamba Allah, apapun latar belakangnya, punya hak untuk datang ke tempat ini, punya kesempatan untuk datang ke tempat ini. Jangan berkecil hati. Yang penting adalah kuatkan niat, kemudian mulai sedikit demi sedikit menyisihkan harta kita. Dan disitulah nanti ketika kita sudah maksimal menabung, maksimal menyisihkan harta kita, selanjutnya Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan menyelesaikan. Yang penting kita yakin saja bisa berangkat, yakin saja bisa ke tanah suci, diiringi dengan minta izin kepada Allah yang kuat, minta izin kepada Allah tidak henti-hentinya, dan ketika Allah izinkan akan sampai ke tanah suci. Tetapi ketika Allah tidak izinkan, biar uang banyak, biar harta banyak, nggak akan pernah bisa sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah.
Nah, sebenarnya apa yang mendorong umat Islam untuk datang ke Tanah Suci selain daripada ziarah ke makam Rasulullah, ziarah kepada Nabi Muhammad SAW? Di dalam satu ibadah yang namanya umroh ada 3 keutamaan. Yang pertama, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan semua biaya yang sudah kita keluarkan untuk pergi ke Tanah Suci akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi umat Islam. Inilah yang disebut dengan jamuan Allah, penghormatan Allah yang diberikan kepada tamu-tamunya, karena orang yang datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh adalah tamu-tamu Allah. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh adalah tamu-tamu Allah. Maka ketika datang ke Tanah Suci, Allah berikan jamuan utama, jamuan yang membuat kita bahagia. Dosa kita sebanyak apapun ketika berangkat ke Tanah Suci, maka pulang dari Tanah Suci bersih dosa kita, bagaikan baru dilahirkan oleh ibunda kita ke dunia. Apapun permintaan kita, apapun doa-doa kita di Tanah Suci, Allah kabulkan. Allah dengarkan lalu Allah kabulkan. Kemudian Allah berjanji bahwa apa yang sudah kita keluarkan, harta kita, biaya kita, uang kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami kebutuhan hambanya, bahwa mereka sebenarnya masih banyak keinginan yang dipenuhi. Mereka sebenarnya masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, tetapi mereka ikhlas menyisihkan sebagian rezekinya untuk datang ke Baitullah. Maka uang itu akan diganti oleh Allah. Dan umroh adalah suatu ibadah yang bisa menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Itulah mengapa Anda pemirsa semuanya yang belum pernah pergi ke Tanah Suci harus pergi ke Tanah Suci. Harus, walaupun mungkin ibadah umroh. Karena kalau haji ada regulasi dari pemerintah kita yang mengharuskan menunggu sekian tahun. Tapi setidaknya Anda datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh, rasakan nikmatnya ibadah di Tanah Suci. Rasakan nikmatnya dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan nikmatnya jamuan Rasulullah SAW di kota Madinah ini. Dan di Tanah Suci inilah kita bisa lebih menghayati apa makna kehidupan ini. Apalagi ketika kita bermuhasabah di padang Arafah bersama ribuan jamaah dengan berpakaian ihram, berpakaian serba putih. Di situ kita akan bisa merasakan bagaimana miniatur dari padang mahsyar. Kita datang tanpa membawa harta kita, tanpa membawa gemerlap dunia yang kita miliki. Kita hanya berbalut kain ihram, kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah, seolah-olah pada saat itu tidak ada yang penting lagi di dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam muhasabah inilah kita benar-benar merasakan bagaimana kehidupan di padang mahsyar nanti. Dan di dalam muhasabah inilah kita bisa merasakan, membayangkan bagaimana nanti kehidupan di padang mahsyar yang tidak ada lagi bisa menolong kita, tidak ada lagi bisa membantu kita kecuali diri kita dan amal kita sendiri. Itulah makanya dalam perjalanan umroh juga kita berikan muhasabah, kita berikan renungan-renungan dan doa bersama agar pada saat nanti pulang dari Tanah Suci, pulang dari melaksanakan ibadah umroh, benar-benar kita merasa terlahir kembali sebagai manusia. Kita terasa terlahir kembali sebagai hamba Allah dengan semua yang serba bersih, semua yang serba baru, semangat baru, dengan produktivitas yang meningkat, dengan semangat yang baru, dan semuanya seolah-olah ibarat komputer seperti baru saja diformat ulang dan siap diisi dengan aplikasi-aplikasi yang baik, diisi dengan program-program yang baik. Sambil menunggu ajal kita datang, kita insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Itulah pemirsa, Anda jangan kecil hati, Anda jangan kecil hati, Anda tidak boleh minder, semua punya hak untuk datang ke Tanah Suci ini. Segera daftarkan diri Anda, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda sekali lagi. Karena apa? Karena semakin Anda menunda, semakin banyak nanti ketakutan-ketakutan dalam hidup Anda. Semakin banyak nanti bayangan-bayangan yang mengerikan, karena mungkin kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan lain-lain belum terpenuhi. Kenapa mesti berangkat ke Tanah Suci? Padahal harusnya kita balik. Bismillah, dengan kita sisihkan rezeki untuk datang ke Tanah Suci, insya Allah segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah. Segala kehidupan kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama dikunjungi adalah Masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keutamaan dari Masjid Quba adalah ketika kita sholat di Masjid Quba, pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah umrah. Setelah dari Masjid Quba, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke kebun kurma. Di kebun kurma para jamaah biasa untuk beli-beli kurma, bermacam-macam kurma. Yang pertama, kurma yang paling afdol adalah kurma Nabi, yaitu kurma ajwa. Yang keutamaan dari kurma ajwa, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu juga akan selamat dari racun dan sihir. Terus ada juga kurma sukari. Kurma sukari ini khusus bagi bapak-bapak. Keutamanya untuk apa? Untuk menambah stamina. Ada kurma ambar, ada kurma safawi, ada kurma rutop, dan juga di kebun kurma bermacam-macam kacang-kacangan, ada kismis dan yang lainnya. Setelah dari kebun kurma, para jemaah melanjutkan perjalanan menuju ke Jabal Uhud, di mana Jabal Uhud merupakan tempat pertempuran antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, yang ketika perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Kenapa? Karena tidak patuh terhadap pimpinannya, yang mana Rasulullah sebelum memulai peperangan sudah berpesan untuk tidak meninggalkan tempat peperangan atau tempat pertahanan kaum muslimin. Namun karena mereka tergiur melihat harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy, akhirnya mereka turun rebutan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Disitulah orang kafir Quraisy mengambil alih pertahanan kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin banyak yang gugur ketika perang Uhud, termasuk paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah. 70 sahabat yang gugur ketika perang Uhud, termasuk Mus'ab bin Umair dan juga banyak yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya dari Armina Reka Bandung. Di sini saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman umroh saya. Mungkin yang dari hari pertama saya tiba di Jeddah pukul 4 subuh sampai perjalanan langsung ke sini, langsung ke Madinah 5 jam sekitar, lumayan menguras tenaga banyak, tapi terbayarkan puas dengan pemandangan Masjid Nabawi. Di situ saya langsung mengejar Raudhah. Perasaannya sangat haru. Saya merasa pengen nangis. Ya, bukan lebay, tapi memang seperti itu adanya. Persiapannya benar-benar sangat bisa dibilang sangat beda jauh dengan kebiasaan saya sehari-hari yang selalu urakan penampilan. Sekarang benar-benar sangat rapi, sangat pengen terlihat wah gitu nanti untuk ihram nanti. Benar-benar kepengen, nggak mau terlihat seperti anak berandalan lagi. Ditemani mutawif-mutawif handal, mutawif-mutawif yang sangat berpengalaman untuk mengunjungi seperti Jabal Uhud, seperti kebun kurma. Ya, sampai saat ini saya merasa sangat puas dengan pelayanan Armina Reka Perdana. Perkenalkan, nama saya Dodi Derajat, tinggal di Bandung. Alhamdulillah pada tahun ini mulai tanggal 16 Februari, insya Allah sampai 25, ikut bersama-sama Armina untuk umroh. Alhamdulillah juga pada tahun ini kami bisa bersama-sama dengan istri dan anak-anak, jadi berempat kami ikut di sini. Terus terang, saya pernah ikut haji di travel yang lain, juga umroh. Semula saya merasa kurang ilmu pengetahuan tentang Armina Reka. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya diyakinkan oleh sahabat saya, Ibu Haja Erni, insya Allah ternyata Armina Reka sekarang jauh lebih baik karena dengan melihat kepada berita-berita yang ada di lapangan seperti apa. Hari ini kita akan menuju kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Semoga di perjalanan kita dilancarkan
dan semua rombongan dapat melaksanakan umroh bersama-sama. Kalau bicara haji dan umroh, alhamdulillah saya dan istri saya sudah. Namun pada saat ini kenapa kami membawa anak-anak saya untuk mengenalkan mereka tentang bagaimana umroh itu penting. Kami menggunakan kain ihram, mengajarkan pada anak-anak di kamar, suasana yang luar biasa sebetulnya. Dan ini mengenalkan kepada mereka itu, marilah kita mengenalkan umroh itu kepada keluarga inti. Ini luar biasa. Insya Allah rezeki ada yang mengatur. Jangan khawatir dengan ongkos naik umroh atau haji. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 19 Februari, masih di Madinah, Masya Allah, Alhamdulillah, di depan pintu 25, tapi agak jauh karena itu pintunya akhwat, kita nggak boleh deket-deket. Boleh sih deket-deket kalau nganter istri. Alhamdulillah nih, hari ini umroh bersama Armina Reka. Alhamdulillah ini udah umroh kedua sama Armina Reka Perdana, dan Alhamdulillah selalu diberikan pelayanan yang nyaman dan kita senang, bahagia, dan pastinya kalau orang bahagia mendoakan. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya dan keluarga saya terutama, karena hari ini saya bawa keluarga saya, kita ada 11 orang, dan Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada satupun komentar kesusahan. Jadi begitu sigapnya TL dan begitu sigapnya pengurus-pengurus dari Armina Reka untuk mengurus keperluan kita, bahkan ada jemaah yang sakit mereka nyari obat, dan setiap jemaah keberangkatan selalu disediakan dokter. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, sujud, syukur yang tak terkira. Mungkin bersama Armina Reka ini saya baru melihat dan saya browsing-browsing, hanya Armina Reka ini yang bisa memberikan muhasabah di Padang Arafah yang jamaahnya luar biasa. Umroh berasa haji, sujud, syukur, alhamdulillah, salam baitullah, Allahu Akbar. Kita semua bersujud, bersyukur, menikmati luar biasa muhasabah yang dipandu oleh tim Ustadz dan Ustazah dari Armina Reka Perdana. Sangat memuaskan, mungkin kalau mau dilebihkan lagi, saya alhamdulillah. Tapi jangan dikurangin. Mungkin harapannya untuk saat ini Armina Reka semakin kompak, semakin berjaya lagi, semakin orang-orang semakin tahu lagi, karena memang Armina Reka ini kalau kita umroh atau haji dengan Armina Reka, insya Allah nggak akan pernah menyesal. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan semoga Allah memberkahi semua pengurus di Armina Reka, mulai dari pengurus yang di Jakarta maupun pengurus yang di Tanah Suci, termasuk mutaif-mutaif yang sigap dan selalu bercanda dan sambil menemani dengan serius. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih pada Armina Reka Perdana. Alhamdulillah, semoga semakin maju, jamaahnya semakin banyak, dan kita bisa berangkat kembali Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukurillah, saya mendapatkan pelayanan dari Armina yang sangat luar biasa. Baik dari pelayanan hotelnya, pelayanan mutaifnya. Alhamdulillah sangat berkesan karena fasilitas yang disediakannya itu memadai dan nyaman, hotel yang ditinggali juga nyaman, acara yang disusunnya juga sudah bagus. Armina Reka. Allahu Akbar. First of all, let me take this opportunity to congratulate Armina Reka for their 30th year anniversary on behalf of Dalla Al Barakah Group and Dalla Taiba family in Medina. If I have to say the relationship which we are sharing with Armina Reka for last 15 years, it's not based on client and the customer. No, we have a very fruitful relationship as partners. So we work as a partner for last 15 years and they are one of our top producers in the market. And we don't have any hesitation recommending Armina Reka for any pilgrimage tour or any outbound tours in the future, because we know that they do their best for their clients and they take care of them in every way. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Selamat ulang tahun untuk Armina Reka yang ke-30. Semoga selalu kompak. Ya, dari saya cukup doa terbaik untuk Armina Reka. Dari teman-teman juga. Selamat milad untuk Armina Reka. Semoga logo atau jargon Armina Reka bisa memberangkatkan umroh semua orang bisa terlaksana dengan baik. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Armina Reka Perdana yang ke-30. Alhamdulillah. Dan bersamaan dengan Dirgahayu ke-30, mungkin Dirgahayu kali ya, karena di perusahaan, jadi nggak ada ulang tahun. Dirgahayu hari jadinya yang ke-30, semoga sukses, terus memberikan berkah dan banyak mengantarkan jamaah-jamaah ke Tanah Suci, lebih banyak lagi dan lebih murah dan lebih terjangkau dan lebih menyediakan paket-paket yang menarik. Dan Alhamdulillah, insya Allah Armina Reka akan tetap mengantar orang untuk beribadah ke Tanah Suci. Selamat milad Armina Reka yang ke-30, mudah-mudahan kita Armina menjadi travel yang selalu terdepan. As Dalla Taiba team, we wish Armina Reka success and prosperity in the future, inshallah, and hope they will do better, which will enhance us to serve the pilgrims who are coming to Makkah and Madinah in a better way, inshallah. Selamat milad yang ke-30 tahun untuk Armina Reka Perdana, pelayan tamu Allah
pensiar Baitullah yang setiap saat setia melayani setiap umat Islam dimanapun di permukaan bumi ini. Siapa yang ingin berangkat ke Tanah Suci, siapa yang ingin berangkat ke Baitullah, siapa yang ingin umrohnya nyaman, maka Armina Reka lah tempatnya. Alhamdulillah sudah 30 tahun melayani tamu-tamu Allah dengan baik. Semoga Armina Reka menjadi travel yang senantiasa amanah, senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah-jamaahnya, senantiasa menjadi brand yang selalu melekat di kepala setiap muslim. Bahkan mungkin bayi yang baru lahir pun ketika akan diajak ke Tanah Suci, yang terpikirkan adalah Armina Reka Perdana. Selamat, semoga sukses, semoga menjadi travel yang barokah untuk sebanyak-banyaknya umat Islam, barokah dunia hingga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Armina Reka itu tidak saja memberangkatkan orang-orang yang mampu, tapi bagaimana memampukan orang, mengajak orang supaya mampu untuk berangkat haji maupun umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Milad Armina yang ke-30, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pensiar Baitullah, kepada kepala cabang, dan kepada seluruh mutawif dan seluruh karyawan Armina Reka di Indonesia. Ucapan terima kasih selanjutnya ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Terima kasih atas pengertiannya, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian buat keluarga, teman-teman, saudara-saudara yang telah mendoakan saya dan mendoakan Armina Reka Perdana, mudah-mudahan semua kebaikan, semua ikhtiar, semua doa yang Bapak Ibu sampaikan untuk Armina Reka Perdana, Allah balas dengan keluarga bahagia, anaknya soleh-solehah, rezekinya yang banyak, yang barokah, dan selalu diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih sekali lagi, mudah-mudahan semua kebaikan Bapak Ibu yang sudah diberikan kepada Armina Reka, sehingga Armina Reka hari ini bisa menjadi travel bureau nomor 1 di Indonesia. Semoga kerjasama di antara kita tetap terjalin dan membawa kesuksesan buat kita bersama. Mudah-mudahan dengan doa ikhtiar kita bersama para pensiar Baitullah, pada kepala cabang, mutawif, dan para karyawan Armina, Allah akan tambahkan, Allah akan berkahi, dan Allah akan ridhoi Armina Reka Perdana. Harapannya ke depan, saya berharap Armina ke depan makin baik, makin besar, makin lebih lagi melakukan servis kepada jamaahnya. Lebih dari itu, saya ingin semua orang komponen yang bergabung di dalam Armina Reka Perdana semuanya punya keimanan yang tinggi, yang takwa, Allah beri kesehatan dan Allah beri kekayaan, sehingga semuanya kita yang tergabung di dalam Armina Reka Perdana bisa menyempurnakan rukun Islamnya, bisa menyempurnakan ibadahnya, sehingga meninggal sewaktu-waktu masuk ke dalam surganya Allah. Angka ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan
dari para pensiar Baitullah, seluruh karyawan Armina, seluruh para mutawif, dan seluruh para ustadz. Ucapan terima kasih atas segala ikhtiar dan doanya. Mudah-mudahan kerjasama kita tetap bisa berlanjut untuk kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Kedepannya Arminareka harus lebih baik lagi melakukan servis kepada jamaahnya, memperbaiki segala perlengkapan yang belum terlalu baik, dan lebih dari itu kami coba akan membuat paket-paket baru. Itu antara lain paket ke Masjidil Aqsa akan kita lakukan, kemudian paket yang hanya Istanbul saja, dan akan kita buat paket menuju Kairo. Bukti nyata kerja keras, kesabaran berhasil sehingga Armina mencapai umur 30 tahun dan alhamdulillah masih bertahan sebagai penyelenggara umroh nomor 1 di Indonesia.